Rati Sanggarwati tampil 2 hari dari 3 hari pementasan teater Yuka yang membawakan lakon ketika Jane Aspari menari atau kejam. Pentas teater ini disutradarai oleh Reni Jayusman yang juga menampilkan anaknya Yuka Mandiri serta pengacara Hendardi. Drama ini mengisahkan wanita bernama Jane Aspari yang berkuasa atas konflik dan konspirasi politik tingkat tinggi. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah program infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti. Jangan kemana-mana selama kurang lebih 30 menit ke depan, berbagai informasi menarik seputar dunia selebriti telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek. Pekan ini beberapa media hiburan menurunkan berita seputar peristiwa baku hantam yang melibatkan nama artis Peggy Melati Sukma dan Cut Keke. Tepatnya pacar kedua artis itu saling berkelahi saat sama-sama berada di sebuah kafe. Berikutnya kita simak kiprah terbaru mantan pragawati Ratih Sanggarwati. Dia ikut tampil di panggung teater dalam pementasan drama Kejam Teater Yuka pimpinan Reni Jayusman di Gedung Kesenian Jakarta. Dapat pula Anda simak berita aktual mengenai pernyataan Tia dan Rachel Azhari tentang siapa ayah bayi Sarah Azhari sebenarnya. Menurut kakak beradik ini, Pedro Carrascal adalah ayah dari anak yang dilahirkan Sarah Azhari. Sementara itu, informasi singkat sejumlah kegiatan selebriti bisa kita simak dalam rangkuman agenda selebriti. Di penghujung perjumpaan, kita akan menjumpai artis Bella Safira. Belakangan popularitas artis ini kian menanjak, berkemungkinan menggeser Desy Ratnasari. Pemirsa, semangat baku hantam ternyata juga menghinggapi kaum selebriti. Pekan lalu banyak media hiburan yang memberitakan tentang peristiwa baku hantam antara pacar Peggy Melati Sukma dengan pacar Cut Keke. Kedua artis ini pun akhirnya terseret dalam konflik tersebut. Awal peristiwa terjadi sekitar sebulan lalu di Cafe Zanzibar, Jakarta. Malam itu berlangsung acara nonton bareng siaran langsung semifinal Piala Eropa 2000. Peggy Melati Sukma datang didampingi pacarnya Robin, pria berkebangsaan Belanda. Cut Keke datang didampingi pacarnya Gatan. Entah bagaimana asal-muasalnya, di tengah suasana meriah kafe terjadi perkelahian antara Robin dan Gatan. Peristiwa ini menarik perhatian karena dua pria yang berantem itu masing-masing didampingi artis terkenal. Bagaimanakah peristiwa itu bisa terjadi? Aku terus terang, memang aku pada saat itu ada ya di Zanzibar juga. Cuman kejadiannya aku tidak di tempat gitu ya. Peristiwa itu aku nggak ngeliat langsung. Aku juga baru tahu setelah kejadian, ya udah nggak ada apa-apa ya dari Gatan, terus ya taunya dari majalah. Awalnya di kamar mandi, jadi kita kalau setiap mau ke kamar mandi kehalangan sama yang bule itu mau keluar. Beberapa kali kita bilang permisi dia nggak kasih jalan. Pas yang keempat kali dia nggak kasih jalan, ya udah akan jalan terus. Akhirnya disikut sama dia gituin. Disikut kan udah kan, kita nggak ngapa-ngapain. Udah lamaan, udah pada mau keluar, dia keluar. Terus maksudnya kita juga niat keluar tuh bukan mau ribut atau mau apa, kita menanya baik-baik kok apa maksudnya nyenggol begitu kan. Kita baru mau nanya gitu, taunya dia udah mau nonjok saya. Ya udah akhirnya berantem di situ. Gue tuh orangnya nggak mau memperpanjang masalah ya, artinya kalau gue ngomong lagi terus nanti di sana ngebantah, sementara ntar di sana bicara lagi terus gue merasanya kok nggak seperti itu kejadiannya. Jadi mendingan gini aja, gue lillahi ta'ala, gue udah serahin semuanya sama Allah. Malam itu sebetulnya banyak saksi yang melihat kejadiannya seperti apa, tapi gue serahin aja semuanya sama Allah. Cuma Allah yang tahu apa yang terjadi. Gue nggak mau panjang lebar dan buat gue semuanya udah lewat. Ada yang menyebutkan perkelahian antara Gatan dan Robin dipicu karena rasa cemburu. Kabarnya Robin beberapa kali kepergok Gatan memandangi Cut Keke. Jelas enggak? Tapi yang jelas dia berdua nonton TV ya. Kalau emang dia ngeliat, berarti kan dia nggak nonton. Tapi kan enggak, aku juga nggak perhatiin. Kalau orang ngeliat aku itu wajar lah, itu hak-haknya orang ya. Maksudnya dia punya mata, punya wajar, itu ya terserah dia selama dia nggak kurang ajar kan. Lalu benarkah dalam perkelahian itu Gatanlah yang memulai lebih dahulu? Oh enggak, atau nggak pernah mulai dulu. Lagi nggak mau, soalnya Nathan juga jalan kan sama Keke. Yang mukul duluan siapa? Yang mukul duluan Nathan, gara-gara Robin udah mau mukul. Kita baru mau ngobrol, Robin udah mau mukul begitu kan. Udah pada kena duluan. Dia duluan. Kabarnya dalam perkelahian itu Peggy Melati Sukma sempat kena pukulan Gatan. Benarkah begitu?
Iya sekarang logikanya lagi pas ketemu sama tuh siapa Robin namanya, sama Robinnya aja Peggy nggak deket-deket sama Robin. Terus lagi pas ada main pukul-pukul sama Robin tuh, mana mungkin kok Peggy pukul, emang kita pukulannya yang sat kan nggak mungkin kan, Peggy jauh. Kamu pecahin kaca mobilnya Peggy? Iya nggak, bukan pecahin, kelihatan mobil tuh Robin, Nathan pukul kaca belakangnya, pukul juga nggak kenceng, pelan, maksudnya suruh turun. Dia nggak mau turun, terus Peggy minta, jangan mobil gue tuh. Ya udah, tentang mobil Peggy nggak enak kan, ya udah tengah pukul lagi. Sempet sih gue memang sempet kepukul, tapi ya udahlah, udah nggak apa-apa kok, udah lewat semuanya. Kalau misalnya sakit di badan aja bisa hilang, masa sakit di hati nggak bisa dihilangin gitu aja kan? Sebulan hampir berlalu, antara Peggy dengan Cut Keke sama sekali belum pernah ada kontak, apalagi saling bermaafan seperti layaknya orang yang menyadari kekhilafan. Gue belum sempat komunikasi lagi, tapi ya kalau nanti ketemu atau apa ya memang semuanya udah selesai, udah nggak ada apa-apa. Sebelumnya juga aku nggak menganggap punya masalah sama Peggy sampai sekarang, dan sesudahnya nanti ya juga ya mudah-mudahan tidak ada masalah ya terus terang aku sendiri tidak ada punya masalah ya, tapi nggak tahu ya Peggy apa gimana ya. Yang jelas ya udahlah, mungkin itu masalah udah lewat lah, jadi nggak usah dibesar-besarin, nggak usah terlalu gimana, anggap aja ya laki-laki lah, itu urusan laki-laki gitu kan, kita nggak ada sangkut pautnya. Peristiwa ini memang terjadi sebulan yang lalu. Selama itu adakah usaha Cut Keke untuk menyelesaikan masalah ini dengan Peggy? Aku sih nggak ada usaha apa-apa karena aku tidak mau, maksudnya ini bukan masalah gue gitu, ini masalah dia yang ribut ya, sekarang kita serahin sama dia untuk nyelesain sendiri, aku berpikir gitu. Dan bagaimana pula dari pihak Peggy Melati Sukma? Gue berharap ini semua tidak akan terjadi lagi kepada siapapun, karena kita hidup di negara hukum yang punya undang-undang. Dengan alasan apalagi tanpa alasan apapun, tidak ada satu orang yang berhak untuk menghakimi orang lain. Pemirsa, selama 3 bulan top model Ratih Sanggarwati menempa diri dalam seni akting teater. Ini merupakan kiprah terbarunya yang berpuncak pada 14 dan 16 Juli 2000 di Gedung Kesenian Jakarta dalam lakon Ketika Jen Aspari Menari. Ratih Sanggarwati tampil 2 hari dari 3 hari pementasan teater Yuka yang membawakan lakon Ketika Jen Aspari Menari atau Kejam. Pentas teater ini disutradarai oleh Reni Jayusman yang juga menampilkan anaknya Yuka Mandiri serta pengacara Hendardi. Drama ini mengisahkan wanita bernama Jen Aspari yang berkuasa atas konflik dan konspirasi politik tingkat tinggi. Bagaimana ceritanya mantan Bragawati kondang ini bisa terlibat dalam pementasan itu? Reni Jayusman waktu itu nawarin saya, dan kemudian kalau ini tidak saya nggak mau, tentu Reni sendiri yang akan main, sedangkan Reni Jayusman ingin sekali konsentrasi dalam penyutradaraan. Terus kemudian karena saya pikir bahwa Reni nantang kan gitu, bisa pasti Mbak E bisa kalau mau gitu ya, mampu asal mau gitu. Saya pikir ya oke lah, saya coba reading gitu, saya coba baca naskahnya bersama-sama kawan-kawan teater Yuka. Terus kemudian selama 2 minggu lah akhirnya diputuskan gitu bahwa saya bisa ikut gitu. Apakah Ratih mempunyai persiapan khusus untuk memerankan tokoh Jen Aspari ini? Jen ini kan dia memang tidak feminin ya, jadi dia memang lebih maskulin, dia memang bukan ada juga femininnya, tidak terlalu tomboy sekali gitu. Jadi beratnya buat saya adalah langkah-langkah sebagai seorang model itu kan beda dengan langkah-langkah sebagai pemain teater. Jadi saya harus merubah itu kan. Sementara kan saya sebagai model 11 tahun gitu, saya berhenti tahun 97. Jadi agak berat buat saya. Menurut pengamat teater, Ratih dapat dikatakan sukses dalam memerankan tokoh wanita itu. Lantas setelah ini apakah Ratih akan melanjutkan kiprahnya di dunia teater? Berat rasanya buat saya sebagai pemain teater karena intensitas waktu yang diperlukan itu luar biasa. Kalau setiap produktif perlu 3 bulan gitu. Tapi kalau sekali-sekala sih boleh, tapi kalau full time sebagai pemain enggak sepertinya. Pementasan teater Yuka dalam cerita Ketika Jen Aspari Menari disutradarai langsung oleh Reni Jayusman yang tidak lain pimpinan teater Yuka. Lalu apa alasan Reni memilih Ratih sebagai Jen Aspari? Satu karena memang
teater Yuka masih minim pemain wanita. Jadi teater Yuka itu pemain wanitanya boleh dikatakan aku tok gitu ya, gue sendiri gitu. Nah, pada produksi yang kedua ini, yang pertama kan Tumirasa Mucikari. Yang kedua ini terus gue berpikir siapa ya pemain cewek lagi gitu yang bisa kita undang untuk memerankan ini.